Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, Bapak pada kesempatan ini akan menyampaikan pembelajaran dengan tema faktor-faktor kemajuan perkembangan Islam di dunia. Oleh sebab itu, marilah kita simak bersama materi sebagai berikut. Sebagai seorang muslim, kita patut berbangga bahwa agama kita adalah agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam tentunya patut kita syukuri karena banyak saudara-saudara kita di seluruh belahan dunia ini akan membicarakan masa kemajuan Islam dan kemunduran Islam. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan juga periode modern. Adapun periode klasik dimulai dari tahun 650 Masehi sampai tahun 1250 Masehi. Sedangkan periode pertengahan dimulai tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode modern dimulai tahun 1800 sampai sekarang. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Yang kedua, kemajumukan dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Yang keempat, maraknya gerakan penerjemah. Yang kelima, tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Membuat perkembangan ilmu pengetahuan cukup terbantu. Salah satunya adalah asimilasi dengan Persia yang pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintahan. Selain itu juga berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang pertama, dalam proses terjemahan ini dilakukan dalam 3 fase, yaitu sebagai berikut. Pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid, pada fase ini penerjemahan didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi dan mantik. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Setelah tahun 300 Hijriah, dalam fase ini proses penerjemahan semakin berkembang, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Hal ini ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, madrasah-madrasah, dan universitas-universitas yang merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pada masa ini pendidikan Islam berkembang sendiri yang berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awalnya memang merupakan perpaduan antara unsur-unsur pembawaan ajaran Islam sendiri dan unsur-unsur yang berasal dari luar, yaitu dari unsur budaya Persia, Yunani, Romawi, dan India, dan unsur budaya lainnya. Kemudian dalam perkembangannya, potensi atau pembawaan Islam tidak merasa cukup hanya menerima saja unsur budaya dari luar itu, tetapi juga mengembangkannya lebih jauh, sehingga kemudian warna dan unsur-unsur Islamnya tampak lebih dominan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemajuan-kemajuan tidak hanya dalam ilmu pengetahuan keagamaan saja, tetapi juga dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan pada umumnya. Metode berpikir filsuf Yunani. Majunya pola pikir filosof Yunani memberikan motivasi bagi ilmuwan muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam, sehingga muncul ilmuwan seperti Jabir Al-Hayyan, Al-Kindi, Arabi, Ibnu Khayyam, dan Ibnu Rushd. Dalam berbagai ilmu pengetahuan, para ilmuwan Islam senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan Islam dengan cara belajar dan membaca buku-buku yang bermanfaat. Perkembangan Islam di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendorong semangat dari umat Islam untuk berjuang, mendorong umat Islam untuk bisa meraih kemajuan yang hakiki, mendorong umat Islam untuk tetap memiliki prinsip hidup yang kuat. Demikian materi tentang faktor-faktor kemajuan perkembangan Islam di dunia. Semoga
bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari saya akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.